Ketika Lockwood dan George hendak membuka peti mati itu, Lucy merasakan bahwa banyak sekali bisikan-bisikan hingga membuat tubuhnya hampir pingsan. Flies. What is that? Lucy! Help! This isn't a coffin at all. Di awal part kelima ini diperlihatkan Lucy yang sedang memandangi sebuah benda. Entah itu benda apa, yang jelas di dalamnya terdapat hantu yang sangatlah kuat sekali. Seperti yang kalian tahu di part sebelumnya, Lucy selalu memikirkan perkataan yang dilontarkan hantu tersebut. Tak lama dari itu, Lockwood datang menghampiri Lucy sembari menyapa. Di sini Lockwood menenangkan Lucy agar tidak mencemaskan perkataan dari hantu yang berada di wadah tersebut. Setelah itu George datang untuk ngopi, namun sayangnya Lockwood melarangnya karena mereka akan pergi ke pemakaman untuk mencari tahu kembali siapa dalang dari pencurian cermin kematian. Hingga mereka berdua pun bertengkar. Singkat cerita, mereka semua sudah tiba di pemakaman. Ketika mereka sedang jalan menuju makam, tim Kipps datang sembari mengejek Lockwood. Namun di sini Lockwood tidak menanggapinya karena mereka ingin menyelidiki kasus hilangnya cermin kematian. Sesampainya di TKP, Lockwood bertemu dengan Sebastian dan Pamela. Di sini Sebastian memberitahu kepada Lockwood bahwa Deprak sedang menyelidiki kasus ini. Singkatnya, ketika sudah sampai di dalam, George langsung menyelidiki di sekitaran mayat yang kemarin mereka segel untuk mencari titik terang dari kasus ini. Untung saja di sini George menemukan sebuah pin milik agen senior yang bekerja sama dengan pemburu pusaka atau pemburu harta karun. Setelah itu George memilih berpisah dari mereka dan menuju ke sebuah sungai. Sesampainya di sungai, tanpa sengaja George menemukan jejak kaki yang berakhir di sisi sungai. Ketika George mendekati, tak lama dari itu Lockwood dan Lucy datang menghampiri George. Ternyata Lockwood mengenali mayat tersebut. Dia adalah senior Lockwood pada saat dulu, di saat Lockwood masih cupu-cupunya. Kemudian kita diperlihatkan tim Deprak datang untuk melakukan pengangkatan mayat. Ternyata nama dari mayat itu adalah, kita sebut saja Denny. Dari analisis tim Deprak, Denny meninggoy karena dibunuh oleh seseorang dari pemburu harta karun. Setelah itu, agen Lockwood langsung pergi dari TKP. Namun di sini mereka berpisah dan Lockwood Lucy akan mencari cermin, kemudian George akan ke sebuah tempat, kita sebut saja tempat itu adalah perpustakaan, untuk mencari informasi tentang pemburu harta karun. Ketika George sampai di perpustakaan, George datang terlambat karena perpustakaan itu sudah penuh dan George tidak boleh masuk. Terpaksa George harus pergi dengan tangan kosong. Tapi untung saja ketika dalam perjalanan pulang, George bertemu dengan Nona Pamela, yang dimana Nona Pamela juga adalah orang yang penting di perpustakaan itu. Jadi syukurnya George bisa masuk dengan leluasa di dalam perpustakaan itu. Di malam harinya kita diperlihatkan Lockwood dan Lucy pergi ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat pemburu harta karun kenalan Lockwood. Namun di sini Lucy tidak setuju untuk menghampiri pemburu harta karun itu karena pemburu harta karun sangatlah berbahaya sekali. Namun Lockwood meyakinkan Lucy bahwa pemburu harta karun yang akan mereka temui itu adalah orang yang sangatlah baik. Ketika Lucy tertinggal jauh di belakang Lockwood, Lucy melihat bayi di tepian sungai. Tanpa Lucy sadari itu adalah hantu. Dan ketika Lucy hampiri bayi tersebut,
Kemudian ibu dari hantu bayi tersebut mengejar Lucy hingga Lucy terjatuh. What happened? Ternyata itu adalah ulah dari pemburu harta karun kenalan Lockwood. Kita sebut saja namanya Flo, karena namanya susah sekali teman-teman untuk saya sebutkan. Di sini Lucy sempat berdebat dengan Flo. Evil and relic girls. Girl, actually, reason these are worth anything is because she was so rare. Oh, just The go. world that made women give their babies away. Hingga Flo hampir saja pergi. Untung saja Lockwood berhasil mencegahnya. Dan di sini Lockwood akan memberitahu sebuah tempat jual harta karun yang lebih mahal dari pasar gelap. Namun, dengan gantinya, Flo harus memberitahu tentang Danny. Kemudian kita diperlihatkan George yang sedang mencari tahu informasi. Di sini George mendapatkan informasi tentang seorang wanita yang bernama Mary Dulac, yang kematiannya berkaitan dengan Tuan Bickerstaff di saat pesta waktu itu. Setelah itu, Nona Pamela menawarkan George untuk makan malam bersama di rumahnya. Ya, tentu saja George tidak akan menolak. Dengan wajah polosnya, George menerima tawaran tersebut dan mereka pun langsung pergi. Setelah itu kita diperlihatkan Lockwood juga sedang makan malam bersama dengan Lucy dan Flo di sebuah kafe. Ternyata di sini Flo kenal baik dengan Danny. Bahkan dulu Danny pernah mengajak Flo berkencan. Kemudian Flo meminta kepada Lockwood untuk tidak melanjutkan penyelidikannya karena sangatlah berbahaya sekali. Lockwood bisa diincar bahkan dibunuh oleh Jack Carver. Namun di sini Lockwood dengan keras kepala tetap ingin melanjutkan penyelidikan tersebut. Jadi Flo terpaksa memberitahu Lockwood cara untuk bertemu dengan Jack Carver dengan cara menulis surat untuk Jack Carver dan menempelkannya di dinding kafe tersebut. Dengan cara itu Lockwood akan bertemu dengan Jack Carver di rumah Lockwood. Flo juga memberitahu rekan kerja Jack Carver yaitu Julius Wickman. Namun Flo memperingatkan Lockwood untuk tidak mencari masalah dengannya. Walaupun Lockwood tidak dibunuh oleh Jack Carver, namun Wickman bisa saja membunuh Lockwood dimanapun ia mau. Setelah itu Lockwood memberikan sebuah pin kepada Flo. Kemudian di saat George makan malam bersama Nona Pamela, George menanyakan kepada Nona Pamela apakah ketika melihat cermin itu ada hal-hal yang mengerikan. Ternyata Nona Pamela juga melihat hal yang mengerikan di dalam cermin kematian tersebut. Karena melihat jam yang sudah larut malam, George pamitan kepada Nona Pamela untuk pulang. Pasti di sini kalian berpikir yang macam-macam. Jelas otak kalian ngeres sekali kalau misalkan mikir seperti itu. Kemudian kita diperlihatkan Lockwood dan Lucy yang berjalan kaki. Lucy meminta kepada Lockwood untuk tidak ke rumah Wickman karena mereka bisa saja terbunuh di sana. Namun Lockwood menenangkan Lucy agar tidak cemas karena tidak ada jalan lain untuk menemukan cermin kematian jika tidak ke rumah Wickman. Sesampainya di rumah Wickman, Lockwood dan Lucy mulai mencari keberadaan cermin kematian. Namun di sini Lucy kesulitan untuk mendengarkan suara dari cermin kematian karena di sini banyak sekali suara-suara hantu-hantu dari luar sana. Hingga mereka menemukan sebuah kotak yang ternyata isinya adalah boneka. Namun ketika ingin melanjutkan perjalanan, Lockwood mendengar suara mesin yang menandakan adanya Wickman. Lockwood meminta kepada Lucy untuk bersembunyi karena Lockwood akan mengecek keadaannya. Oh, that's all the webbing. We should go. Ternyata itu hanyalah seorang bocah anak dari Wickman. Lockwood yang melihatnya mengatakan kepada anak tersebut bahwa ia kehilangan benda di sekitaran sini dan yang hilang itu adalah cermin. Kemudian Lockwood menanyakan kepada anak itu apakah melihat sebuah cermin di sini. Namun sayangnya tak lama dari itu istri Wickman datang. Talk to strangers. Ah, you must be...
Untung saja Lucy sudah bersembunyi. Kalau misalkan tidak, ya Lucy juga ikut tertangkap. Kemudian kita diperlihatkan George yang sudah lelah hingga ia ketiduran. Namun baru saja menutup mata, kemudian kita diperlihatkan Lockwood yang sudah sadar namun dalam keadaan terikat. Melihat Lockwood sadar, Wickman langsung bertanya kepada Lockwood dari agensi mana. Lockwood menjawab bahwa ia adalah seorang pencuri. Namun sayangnya Wickman tidak mudah dibodohi. Wickman tahu kalau Lockwood mengincar cermin kematian sama seperti agensi Fides. Karena sebelumnya agensi Fides juga sudah datang kepadanya menanyakan hal yang sama. Wickman meminta Lockwood untuk jujur. Jika tidak, wajah Lockwood akan digambar dengan gambar yang indah di wajahnya menggunakan pulpen-pulpen yang sangat aduhai. Namun hal itu tidak berpengaruh kepada Lockwood, hingga Wickman pun langsung mengambil sebuah pisau. Your wrists were slashed with your own knife. Let's start with that then. Lockwood jujur kepada Wickman bahwa ia selalu bekerja sendirian. Mendengarkan hal itu, Wickman langsung mengaktifkan mesin yang sangat merepotkan bagi Lockwood. Kemudian kita diperlihatkan Lucy yang sedang mencari cermin kematian, dan di sini Lucy akhirnya menemukan keberadaan dari cermin kematian tersebut. Namun sayangnya anak Wickman melihatnya. Dan di sini Lucy dengan santai dan tidak takut langsung mendekati anak tersebut dan meminta tolong kepadanya. Namun sayangnya dari arah belakang istri Wickman langsung menyetrum Lucy. What is it? Setelah itu Wickman menanyakan kepada Lockwood apakah ia mengenalnya. Namun Lockwood menjawab tidak, hingga Wickman pun akan membunuhnya. Namun Lockwood langsung menghentikan dan meminta kepada Wickman untuk tidak menyakitinya. Jika ingin sakiti, sakiti saja Lockwood. Waduh, Lockwood sangatlah bijaksana sekali. Ketika Lucy sadar, Lucy langsung menyiram Wickman dan istrinya menggunakan minyak, serta ia pun langsung mengancam keduanya. Jika maju satu langkah saja, Lucy akan melempar korek yang dipegangnya. Setelah itu Lucy langsung melepaskan Lockwood dan akhirnya mereka pun bebas. Setelah itu kita diperlihatkan George yang masih terngiang-ngiang sambil menatap sebuah kopi. Nikmat. Namun ketika George melihat ke arah jendela, akibatnya tangan George terluka dan tak lama dari itu Lucy dan Lockwood pulang. George langsung menanyakan cermin kematian kepada Lockwood dan Lucy, namun tak lama dari itu pintu rumah ada yang mengetuk-ngetuk. Ternyata itu adalah Carver. Lockwood langsung meminta kepada Lucy dan George untuk bersiap-siap, dan ketika pintu dibuka, ternyata di sini Carver sudah dalam keadaan sakarat. Dalam keadaan sakarat ini, Carver memberitahu kepada mereka bahwa cermin kematian itu sangat amat mengerikan sekali. Kalian harus menjauhinya, atau kalian akan ikut bersama Carver. Karena Carver mengatakan itu, jadi part kelima tamat. Hal yang dapat kita ambil dari part kelima ini adalah jangan tiru adegan ini tanpa pengawasan profesional. Wah.